بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكruhum latazul minhul jibal. Boleh litazul, sebenarnya litazula, di sini litazula saja. Imam Kisai membacanya latazula, ya li. Jadi wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Ya. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى
تغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Allah akan membalas setiap orang ma kasabat, apa yang dilakukannya. Ini untuk masing-masing pribadi kita ya. Untuk pribadi kita. Di sini tidak menafikan kalau ada orang lain yang beramal untuk kita, kebaikan kita, manfaat kita, tidak masalah. Tapi di sini Allah yajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Allah akan balas semua orang yang melakukan apa di dunia ini ya. Yang baik, yang buruk akan dibalas. Tapi tidak menafikan, tidak meniadakan seandainya ada orang lain yang memberikan sesuatu kebaikan buat kita, maka akan bermanfaat gitu, Pak. Nikmatkan dari kita ini. Karena iman. Karena iman, sama-sama beriman, akhirnya orang lain mendoakan kita. Orang lain sedekah untuk kita, mengatasnamakan kita, haji, sholat. Sholat itu imam Ibnu Taimiyah malah masuk. Kalau Imam Syafi'i enggak itu sholat tuh, yang badaniyah. Kalau maliyah ya sebagian mazhab Syafi'i sih memang memasukkan. Orang sholat ganjarannya untuk kita boleh sholat. Kalau badaniyah biasanya mazhab Syafi'i itu kebanyakan enggak gitu. Tapi yang ibadah yang yang maliyah ya, yang hanya sampai yaitu haji, sedekah kan malah badan kan, harta kan, maliyah. Kalau badaniyah, kalau haji itu badaniyah wa maliyah. Itu katanya nggak nyampe, tapi sebagian nyampe semua. Artinya kalau kita ini punya anak kita soleh, orang lain juga baik kepada kita pernah melakukan kebaikan, terus mereka mendoakan, mereka sedekah untuk kita, mereka semua itu akan bermanfaat untuk kita. Jadi satu sisi Allah membalas setiap apa yang kita lakukan karena kebaikan kita. Ketika orang berbuat baik untuk kita pun akan bermanfaat untuk kita. Masya Allah, biasa. Ya, berhubungan dengan itu dok. Ya. Kalau di tempat mertua saya itu ada orang yang meninggal, umpamanya dia sakit sebulan ini, dia nggak bisa sholat, maka ada orang yang sholat untuk dia, itu bisa kan? Iya. Itu khilaf perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat itu, sholatnya nih, sholat itu karena ada unsur gitu, kayak sakit nih kan, sakit sampai nggak bisa dia. Tapi ada kan orang yang sehat-sehat gitu, juga sholat nih, bisa pun tabrak mobil mati. Nah orang ini kan berarti kan, nah ini yang ini tidak boleh diqadai oleh orang yang hidup, kalau yang ini boleh karena ada unsurnya. Oke, itu perbedaan. Tapi yang sakit pun juga berbeda. Kayak persoalan bapak saya nih, bapak saya kan sebelum meninggalkan banyak enggak, ya udah nggak sadar, nggak bisa ngomong, udah nggak sadar, ya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti. Waktu saya pulang cuti sebelum setahun, berarti setahun yang lalu tuh, bapak saya tuh ketika Pak sholat ya Pak ya, diwuduin dia apa, hilang pikirnya gitu. Udah setahun sebelumnya tuh, jadi Allah dan bapak saya itu biasanya kalau sholat itu kadang sekali dan 2 kali gitu takbirnya, karena mungkin kan khusyuk ya. Waktu saya juga begitu, Allah kadang sekali kadangnya Allah ya, berarti pikirnya lagi masih di tengah jalan tuh udah berhenti sendiri gitu. Waktu tahun lalu tuh, jadi sebelum leleng sih Allah
masih sadar. Pertama sadar tuh, berarti kan bener nih, lagi sholat dia ngerasa. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hilang pikirannya tuh di tengah jalan ini. Belum selesai sholat ini. Kalau waktu setahun sebelum sih masih sampai salam tuh, walaupun sambil rebahan. Di tengah jalan tuh lepas tangannya, terus melek. Ya terus, Pak, sholatnya belum selesai. Sudah. Waduh, sebabnya sudah bukan. Nah, terus nanya ke Kiai Kempek, ya, Kiai Nawali Umar tuh. Kiai, Mas saya gimana sholatnya? Wis bebas, nggak usah sholat. Nah, orang macam ini berbeda pendapat itu para ulama. Jadi pertama boleh dikodoi oleh keluarganya, dikiaskan kepada taklif puasa. Puasa itu boleh kan, nabinya ada sih hadisnya. Man mata ya walahu somun fafaliyuhu afasoma waliyuhu. Barang siapa yang mati meninggalkan puasa, maka yang memuasai adalah walinya. Wali itu adalah keluarga, istri, anak dan sebagainya. Orang lain nggak bisa nih, karena ada waliyuhu di situ. Kecuali kata para ulama, ada kecualinya yang perlu menambahkan. Kalau orang lain itu dapat izin dari keluarganya, boleh. Biasanya nih, yang nyolati udah jadi kiai, karena kiai kan, para ustadz kan, itu. Jadi merasa mungkin keluarganya nggak khusyuk kalau sholat misalnya dan sebagainya, hanya menyuruh orang ustadz, kiai, siapa untuk mensolatkan atas nama dia. Nah itu boleh, mensolatkan, mempuasakan atas nama dia, itu puasa. Puasa dalilnya, kalau sholat nggak ada, makanya khilaf ulama. Nah yang boleh sholat itu dikodokkan, dikiaskan hukumnya, karena sama-sama ibadah mahdhah, ibadah badaniyah, sama-sama, jadi dikiaskan. Ini karena berbeda ya, karena satu nggak ada hukumnya. Yang satu boleh mensolatkan atas nama itu, yang satu tidak diperbolehkan. Yang bapak saya itu mengambil pendapat yang bayar diat saja. Jadi kalau kita dibayar diat itu berapa kati gitu, yang satu mood, yang satu sholat gitu Pak, satu sholat. Jadi dikalikan saja bapak itu berapa tahun, 2 tahun, berapa tahun, setahun apa 2 tahun lah. Pokoknya berasnya itu mak tuh goyang, bapak goyang apa namanya, ya gitu, gendong namanya, ya, goyang, istilah orang kampung gitu. Setelah dihitung sama matus berapa, setahun tak lebih lah pokoknya sekitar 7 kintal beras tuh. Dibayar ke siapa? Ya dibagi-bagi ke fuqara, miskin, karena bapak saya sholatnya sudah begitu. Jadi tidak dikompol sholatnya kalau masa itu, karena kalau yang pendapat ini dari mana tuh? Ya? Yang ganti fidyah itu dari para kiai, dari ulama kita juga, para mazhab Syafi'i itu. Jadi itu ya khilaf juga sih, tapi saking hati-hatinya. Artinya bebas itu berarti, kalau kiai saya mengatakan bebas itu berarti tidak ada dia sebenarnya. Kesadarannya udah nggak ada. Iya, enggak itu. Kata kiai saya sudah bebas, artinya bebas itu berarti tidak ada tanggungan kan? Ya dia kayak apa, diangkat oleh Allah. Saya juga begitu pendapatnya. Mas saya kan nanya ke saya, kan Fuadi gimana tentang bapak ini? Mas saya belum ngomong, ada kayaknya ngomong gitu. Saya bilang bapak itu kalau sudah anggut dicabut kesel akalnya sudah mah rufi'al qalamu an salasin. Hadis Nabi kayak gitu. Diangkat sudah oleh Allah karena ini sudah ada, jadi bebas betul. Oh gitu ya. Terus mannya ngomong baru, iya kata kiaimu juga di Kempek itu datang tuh Kang Raji Nawawi itu pun sholat ya laki kula bebas, bebas, ya udah bebas. Artinya kalau udah bebas berarti tidak ada kewajiban termasuk bayar diat gitu. Nah karena memang pendapat kiai juga memilih yang kayak gitu, tapi itu perbedaan sebenarnya dalam mazhab Syafi'inya. Jadi karena ada yang mengharuskan untuk didiat gitu, makanya lebih hati-hati, lebih baik didiatkan, walaupun tanpa diat pun, karena memang ada beberapa yang itu berapa ya, tapi 7 kintal beras itu bukan gabah, karena dia pakai beras kan mudnya. Dihitung sama emak berapa mak, semua mak sekitar 7 kintal setengah bapak tuh siap berasnya, berasnya numpuk gitu, dapat takziah. Tuh orang jatuh banyak sekali, lebih tuh banyak sekali. Jadi kita hampir sekamar pada dapat beras tuh, sekamar lumpur di keperpali. Wah semua dari mana beras mah? Beras mah bukan gabah itu, bukan padi. Dari orang-orang datang ke bapak kan, orang kampung gitu. Orang kampung beras. Beras orang kampung waktu itu. Beras, terus ditambah gula batu, teh apa, banyak sekali.
ya orang-orang datang ya rezeki dan takziah dia bawa begitulah kampung. Jadi 7 kilo satu yang masih muar-muar banyak banget gitu, kayak panen padi gitu. Itu bukan beras, itu bukan padi, itu beras. Biasanya kan padi situ tuh, ini beras semua dari orang-orang. Ya udah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang bebas aja bebas, apalagi kalau orang yang nggak mampu. Iya, bagi hasilnya ada ya berasnya, kayak kita nih ada kan bapak tuh, jadi bisa tapi bagi yang nggak mampu, wah taklif lagi tuh, beban lagi tuh. Tetangga saya juga ada yang begitu, tanya lewat Facebook saya di Malaysia, anaknya ibunya meninggal gitu kan, dia meninggal. Akhirnya dia nanya ke ustaz di kampung saya juga, ya di Giong namanya, di Giong, bayar dia gitu kan, waktu sakitnya berapa terus dia nanya ke saya, gimana Kang Fuad? Karena saya lihat orangnya orang nggak punya gitu, rumahnya saya tahu, punya tetangga saya, jadi jangan bebanin kan, karena memang itu khilaf juga sih. Sudah nggak usah. Iya katanya berat banget gitu, soalnya emak sakitnya lama, kita kan nggak buru-buru, mak makan aja susah banget gitu, disuruh digiong berapa kintal beras, aduh katanya kan gimana katanya, pengennya untuk orang tua selamat katanya gitu kan, tapi dengan begini katanya berat banget katanya gini. Saya bilang udah bebas saja, kamu orang tua kamu sakitnya kan kayak orang tua saya, stroke, hilang akal, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya sudah bebas gitu. Ya udah, alhamdulillah. Tapi tanggung jawab Kang Fuad, ya tanggung jawab, insya Allah tanggung jawab. Orang nggak punya, usul juga nggak maksa kan. Lagian hukumnya juga nggak begitu kok. Tadi mah kalau berdek itu kan untuk hati-hati ya. Kalau misalkan dipastikan dihukumi oleh Allah bebas, ya alhamdulillah. Terus itunya menjadi kebaikan, sedekah untuk orang tua kan gitu, jadi kebaikannya. Nah, kesalahannya hukumnya nanti harus ada diat, itu sudah diat kan gitu. Kalau nggak ada, anggap aja sedekah, gitu aja. Jadi mengambil yang terbaiknya kayak gitu kan, gitu. Paham ya? Terus kalau misalnya puasa kan kalau nggak mampu bayar fidyah ya? Iya, itu ada aturannya. Terus kemudian kalau misalnya itu kan kalau nggak mampu tapi orangnya sadar, kalau misalnya orang koma, orangnya nggak sadar ya bang? koma, Iya. taruh kata setahun berarti kan sebulan penuh itu dia nggak sadar gitu. Maksudnya ya tidur, cuman dibantu dengan alat. Nanti setelah itu sembuh lagi ya, setahun itu sembuh lagi lah, misalnya waras lah, sehat. Atau misalnya meninggal. Kalau sudah bebas itu, bebas. Jadi orang yang junun, gila, itu dimaksud itu tuh. Hadis Nabi ini sih junun, hatta yafiq, sampai dia sadar, sampai dia gitu. Itu sudah tidak ditaklif. Anak kecil sebelum balik itu kan, orang gila itu terbebas. Nah, orang ini nih yang koma itu dikiaskan ke sana, yang hilang akalnya gitu. Jadi tidak ditugaskan oleh Allah lagi, sudah bebas itu. Koma setahun terus mati ya bebas sudah. Karena itu udah dianggap itu enggak kita. Ya karena kan koma itu kebanyakan kalau sekarang itu dibilang koma, orang itu hidup dengan mesin. Kalau mesinnya dicabut mati. Ya udah, ya sama. Sebenarnya mati. Gitu. Iya, ya koma itu dia enggak sadar itu. Misalnya begini, misal komanya setahun, terus waras lagi, yang setahun itu bebas, Bang. Sadarnya pakai alat bantu. Misalkan alat bantu atau tidak alat bantu, misalkan ada orang seperti terjadi koma atau gila lah segitulah. Gilanya setahun hidup terus sembuh. Ya udah, setahun ini sudah tidak ada kewajiban lagi. Cuma bedanya kalau edan masih disunahkan untuk mengkotornya. Kalau edan tuh, kalau gila sama tuh. Kalau sadar tuh, tapi tidak kewajiban. Cuma sunnahnya ya Tapi kalau murtad atau orang kafir masuk Islam, maka tidak ada total kewajiban kesunahan sama sekali. Misalkan dari yang Kristen nih, orang Kristen masuk Islam umur 50 misalkan ya. 50 dari selama 15 tahun baliknya sampai 50 tahun itu tidak ada kesunahan pun tidak ada. Dihapus semua sudah, belum. Jadi Tapi nolnya dari situ. Nol itu dari 50 tadi, dari mulai. Tapi kalau orang gila masih disunahkan, sunnah bukan wajib. Bila orang koma itu kalau sadar lagi, rasa komanya hapus dah. Kalaupun kadang-kadang gila, kadang-kadang normal. Ya udah, yang normalnya. Cuman dalam mazhab Syafi'i mah kalau kenormalan itu menghabiskan waktu-waktu sholat yang enggak. Kan. Ya normalnya yang ngomong gini,
Apa nanti gila lagi Itu tapi nggak normalnya nggak full gitu. iya, itu namanya berkurang juga, Pak. Nggak dianggap itu. Orang namanya gila, termasuk gila. Namanya kurang. Orang yang kurang itu termasuk dianggapnya kalau dia enggak gini. Kayak orang yang orang anak kecil tidak sah sholat kecuali kan sudah tamyiz. Bukan balik ya. Tamyiz itu artinya bisa berinteraksi. Jadi kalau sebelum dia belum bisa berinteraksi ngomong ya masuk akal gitu, bisa ngerti lah, menyambung nanggung. Sebelum itu tuh anak belum itu bebas, itu nggak sah, maksudnya nggak sah sholatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah tamyiz dia dapat ganjaran, bener sah sholatnya, jadi imam sah. Udah tamyiz nih, walaupun belum balik nih, makmumnya gede-gede gitu, dia jadi imam belum balik, tapi tamyiz bener, punya wudhu sah, semua sah, menjalankan semua gitu. Nah berarti ketidaksahan itu karena dia belum tamyiz kan, berarti karena tidak bisa diajak dialog, karena otaknya masih kurang gitu, menangkap. Sama orang gede tadi, yang otaknya kurang gitu, yang nggak normal gitu, itu sama dengan anak yang belum tamyiz. Sama. Orang genep. Nggak nyambung ngalor gitu kan. Tapi kita ini melihat orang itu ada yang kan namanya orang kurang itu otaknya kadang-kadang tidak sama. Ada orang yang hanya sekedar memang pikirannya nggak bisa gitu, tapi dia sadar ya bisa ada. Kayak saya punya paman begitu, Pak, setahunan tua paman saya, jadi nggak bisa diajak untuk berpikir luas ke depan, berpikir ya macam jelimet dikit ya. Iya, dia itu tidak umum seperti apa umurnya gitu kan, tapi dia bersosial gitu, tapi kadang-kadang kecil gitu, nggak ngerti, nggak malunya gimana, atau banyak kayak anu lah gitu. Sehingga kasihan sekali, sekilas wajah benar ngomongnya tapi ketika ngobrol lama baru ketahuan bahwa dia itu kayak anak kecil gitu. Kurang, makanya ketika pengen menikah itu susahnya bukan main. Ketemu sama cewek sekilas ngobrol sebentar, oke. Pas main ke rumah ngobrol lama, perempuannya, waduh kok begini sih, akhirnya mundur ke yang amat, mamang. Jadi sekilas mah ya yang orang kayak gitu, Pak, sholatnya wajib itu, Pak, wajib. Cuma dia tidak bisa diajak untuk berpikir yang lebih luas, yang kayak seumuran dia gitu ya. Hanya gitu saja. Dia bisa umum, cuman ya itu nggak bisa berkembangkan pemikiran, nggak bisa. Ini berarti kan kurang, tapi tidak sampai ya dikatakan gila atau enggak. Ya biasa. Nah ini orang yang normal kan, ngaji bisa belajar gitu. Telat mikirnya kayak gitulah. Berarti kan kurang tapi tidak dianggap sebagai orang am. Ya ada lagi yang kayak ketidaknormalan itu, dia melaksanakan aktivitas sehari-hari biasa gitu, misalnya mandi, makan, dia tahu kayak gitu dia harus makan. Tapi ketika sesuatu yang emosional kayak gitu dia nggak bisa kontrol. Gilanya itu di situ. Kayak macam anak autis. Yang tantrum ya, orang autis. Jadi mikirnya tuh aneh-aneh gitu. Misalnya terjadi sesuatu pasti mikirnya itu si fulan tadi datang ke sini, mungkin dia masukin racun kayak gitu. Istilah seperti itu. Begitu. Ada, itu kan kayak schizophrenia tuh kayak gitu. Gangguan jiwa kan. Gangguan jiwa. Tapi kalau sehari-hari aktivitas biasa normal. Tapi kalau psikologinya kayak sindrom bukan yang ini loh. Paling nggak bisa kalau misalnya kena beban misalnya kan. Kalau itu masih. Tapi itu juga wajib. Bipolar. Karena dia masih dalam tahap ikhtiar. Ikhtiar itu bebas berpikir, dia masih bisa untuk menunjukkan mana yang ini benar, ini harus sholat, ini yang bisa dia. Ini harus dikerjakan. Ikhtiarnya tanpa paksaan, tanpa beban misalkan ya. Dia bisa melakukan sesuatu yang tahu. Ini harus begini, cebok harus cebok, tahu lah. Berita sih biasa hanya ketika terjadi sesuatu aja dia pikirannya kayak apa gitu kan. Nah dalam kondisi seperti orang itu berarti termasuk tinggal mungkin menerapi sifat emosionalnya aja atau apanya gitu, bisa tulisnya. Tapi kalau dia sendiri bisa dengan ikhtiari kebebasan dia, tahu tuh bahwa misalnya ini kamu harus sholat, ya sholat. Kamu makan, ya kamu nggak boleh mabok, ya iya, paham begitu tuh masuk langsung. Itu ya kebebanan itu. Jadi mungkin tinggal mencari terapi ataupun psikologis atau apalah yang mengganggu. Enggak, ada yang pengalaman saya tuh bertahun-tahun, udah puluhan tahun kayak gitu.
nggak bisa diobatin. Yang Udah karena berobat kayak gitu. autis juga tahunan, Pak. Autis juga tahunan. Jadi kalau misalnya dia suka berhalusinasi gitu, cerita sesuatu sebenarnya nggak terjadi. Kayak indigo tuh. Bukan. Misalnya Nah, dia itu kan masih ketemu lihat ini, ya. ketemu ini, padahal nggak ada. Jadi kita susah kalau bicara dengan dia Halusinasi. itu untuk membedakan mana yang nyata terjadi, mana yang nggak nyata terjadi gitu. Oh gitu. Sehingga ketika dia ingin menjelaskan permasalahannya itu nggak ini. Kalau kita ikutin penjelasan dia, ngaco udah. Kita udah mikirnya juga ikut gila gitu istilahnya. Jadi melihat sesuatu tapi bukan yang indigo tadi. Kalau indigo kan melihat sesuatu yang memang ada. Kalau ini Ada menurut. hanya bayangan, hanya pikiran. Halusinasi. Jadi Halusinasi. nggak ada tapi seperti dikejar-kejar orang, seperti ada yang mau bunuh gitu. Iya. Itu namanya halusinasi. Kayak macam apa ya? Kayak Termasuk schizofrenia. Iya. Schizophrenia. Salah satu itu tanda penyakit ya. penyakit, gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Jiwa. Nah itu yang menjadi bingung untuk menentukan mana yang orang ini wajib sholat apa enggak kalau Ya. ada gangguan-gangguan gitu. Iya kalau secara umum dia bisa di luar itu bisa ikhtiari, bisa kayak tahu. Ngurus diri sendiri bisa. Iya, tahu Hmm. bisa ini nggak boleh, ini haram, kamu harus begini itu. Terus dia ngerti, paham dan dia wajib gitu, wajib itu wajib. Jadi mungkin secara kejiwaan mungkin terganggunya ke situ, bukan akalnya, bukan akal ketika dia tahu ini Iya, keras. akalnya enggak. Ya udah, berarti memang Sekolah. iya. Iya. Lulus kuliah. Lah itu, ya berarti sudah itu apa kewajiban itu. Berarti mungkin itu hal-hal yang lainnya yang dia tidak tidak terkonek dengan pemikirannya macam-macam itu. Terus dia tidak melakukan sesuatu yang terganggu sesuatu tersebut syariat lah misalkan. Taklif agama terganggu karena sebab itu, insya Allah ampuni itu. Karena misal satu taklif, satu beban, satu menjadi beban bagi otak dia, dan kemudian akhirnya dia atau macam-macam lah terganggu, maka tidak akan diambil oleh Allah kali yang ini, karena memang fisiknya seperti itu. Jadi yang ikhtiar yang dia mampu, yang dia bisa menerka, yang dia menjalankan itu mungkin yang menjadi dibebankan. Tapi kalau sudah berbenturan dengan sesuatu, walaupun syariat itu yang akhirnya bertabrukan dengan kejiwaan dia, ya nggak akan dituntut oleh Allah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau proporsional ya agama seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan ya dilakukan, yang tidak ya tidak akan dilakukan, tidak akan dituntut. Gitu. Ya. Jam berapa Isa? Udah bisa ini. Ya, sudah. Udah ada di dalam komat. Ya udah. Salat dulu. Mau juga?